Bu, saya izin share ininya, Bu, Ya. presentasinya. Ini harusnya udah nggak boleh ini presentasi nih, tapi karena saya udah setting dari awal, jadi ya kita masih bisa presentasi. Hari Kamis besok. Oke, kita mulai aja ya. Baik, Bu. Ya, Mas Fajrin ya. Baik, Bu. Saya mulai ya, Bu. Oke, saya dulu buka Mas Oh ya, Bu. Fajrin. Siap, Bu. Baik, Lupa Bu. ya. Oke, dari semua ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah atas warahmatullahi rahmat Allah wabarakatuh. yang Maha Kuasa. Hari ini tanggal 10 Februari 2025 ya, mahasiswa Universitas Siber Asia Prodi Informatika, mata kuliah pengantar teknologi komunikasi dan informatika IF101 akan mempresentasikan tugas kelompok. Kali ini yang akan mempresentasikan tugas kelompok adalah kelompok yang diketuai oleh Mas Fajrin Jiaul Haq. Oke, untuk Mas Fajrin Jiaul Haq, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Tunggu, Bu. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Coba. kepada teman-teman, kepada yang hadir pada Pikon kali ini juga. Perkenalkan, saya ketua dari kelompok 8. Tugas presentasi mata kuliah pengantar teknologi komunikasi dan informasi. Saya akan memulai presentasi kali ini. Saya akan mengenalkan anggota-anggota saya dulu. Pertama, saya sendiri, Pak Jrin. Yang kedua, ada Mas Yosef. Mas Mas Yosef Fajrin, Kusmawe. sorry, kamu domisili di mana, Mas? Siapa, Kamu Bu? domisili di mana? Kamu Saya. domisili di mana? Di Bogor, Bu. Saya, Bu. Oh, Bogor. Iya, Bu. Oke, 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 selanjutnya berikutnya ada siapa? Mas Muhammad Abdullah. Selanjutnya ada Bayu Oh, one Prakoso. by one, one by one, satu-satu. Muhammad Abdullah yang mana? Oh iya, Bu. Silakan Mas Yosef. Saya, Iya, Bu. Mas Abdullah, perkenalkan diri dong. Dia udah hadir, masa nggak bicara? Ayo, Mas, kenalkan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Siapa? Abdullah, domisili di Jakarta. Jakarta mana, Mas? Jakarta Saya juga Utara, Jakarta nih. Oh, Jakarta Utara, Jakarta. Bu. Oke, sinyalnya bagus. Tanjung Priok ya? Iya, Bu. Atau Pandai Indah Kapuk? Tanjung Priok, Bu. Oke, sinyalnya bagus ya? Bagus, Bu. Saya soalnya dekat Oke. Sunter. Oh, sebentar ya. Oke, berikutnya siapa? Mas Fajrin. Mas Yosef, Bu. Silakan Ya, Mas Yosef. Yosef. ya, Assalamualaikum Mana warahmatullahi Mas Yosef? wabarakatuh. Ya, saya Yosep Kusumawibawa. Hmm, Domisili saya sekarang di Parung Panjang. Parung. Ya, Parung. Parung, Banten. Ya, Mas. Parung Panjang masuknya Kabupaten Bogor sih, dekat ke Oh, Bogor ya? Tangerang Selatan. Ya, Oke, oke, oke. Tangerang. Sinyalnya bagus nggak, Mas, di situ? Siap. so far so good, Bu. Bagus, Bagus. bagus ya. Ya, Bagus ya. Oke, oke. Berikutnya siapa, Mas Fajrin? Berikutnya ada Mas Bayu Prakoso, Bu. Oke, mana Mas Bayu? Ya, selamat malam teman-teman dan Ibu Heni. Perkenalkan nama saya Bayu Prakoso. Saya domisili di Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Jakarta Timurnya di Ya, Bu. mana, Mas? Saya di Pulau Gadung, Bu. Oh, Nggak Oh, itu dekat itu Ya, ya. Banyak pabrik-pabrik sana ya. ya kawasan pabrik. Ya. Sinyalnya bagus nggak Mas ya di situ, Mas? Sinyal bagus, Bu, aman. Man ya, bagus ya. Oke. Oke, Ya, Bu. lanjut Mas Fajrin. Semangat ya, Mas Bayu ya. Selanjutnya Mas Selanjutnya ada Fajrin. Mas Hanan Ilyas Pangestu, Bu. Mana? Oke, mana Baik, Mas selamat Hanan? malam. Perkenalkan nama saya Hanan Ilyasa Pangestu, domisili Ya. Lamongan. Oh, Lamongan, Jawa Timur. Iya,
Oke, yang terkenal dengan sotonya ya, soto Lamongan ya, Iya, enak ya sotonya. Oke, sinyalnya di sana gimana, Mas Hanan? aman sepertinya Bu. Bagus. Aman. Oke, good. Good. Oke, good. Berikutnya siapa? Mas Berikutnya Fajrin. ada Mas Septian, Bu. Mas Mana Septian Mas Al-Rizky, Septian? Bu. Selamat malam semua, selamat malam Ibu Malam. Eni. Perkenalkan Ya, nama saya Septian Rizky. Saat ya. ini saya domisili di Jakarta Selatan ya, di Mampang Perapatan. Di mana Jakarta Selatan ya, Mas? Di Mampang Perapatan, Bu. Di mana? Mampang Perapatan, Oh, Gedung Cyber Mampang. 1. Ah, ya, ya, Siber 1. Ya, Kamu kerja ya. di Siber 1 ya? Tadinya saya kerja di Cyber 1, tapi sekarang udah pindah ke Telco, Bu, di Hypernet. Oh, kamu orang IT. Iya, Bu, saya Saya orang dulu IT juga, kebetulan. saya dulu juga pernah kantor di Siber 1, Mas. Oh iya, Bu, di mana, Bu? Ya, situ di Mampang, Kuningan kan? Oh, iya, iya. Saya Dulu juga tadi di awal-awal Cyber 1. awal-awal apa? Awal-awal Siber itu baru dibangun, saya udah di situ kantornya. Wah, Saya dulu sudah di lama. MWeb, dulu ada kantor IT, nggak apa-apa ya cerita ya nih kan. Ada kantor Oh, MWeb Indonesia yang dari apa Afrika Selatan tuh, ya itu dulu pernah ada di Indonesia tuh Mas. Itu salah satu apa perusahaan IT global. Nah kantornya salah satu di situ. Kantor pusatnya sih di apa di TBC Matupang di Arkadia. Nah saya sempat ditempatkan di situ, terus balik lagi ke pusat sih. Nah, terus kamu yang tadi baru yang sore tadi minta gabung itu ya, Mas iya Septian Bu, ya? betul Bu. Sebelumnya Oke. mohon maaf Bu, karena saya kan baru gabung di Telco ya Bu. Jadi di Telco kan kerjanya cukup hektik banget Bu. Jadi selama Ya. kurang lebih 3 bulan ini saya memang travel ke beberapa beberapa tempat sih Bu di Indonesia. Jadi memang nggak sempat kuliah dengan lancar gitu. Terus kamu belum sempat ikut WAG gitu di mata Belum kuliah Bu, ini? belum. Jadi baru Atau baru ikut WAG itu pas dikasih tahu temen, pas saya nanya-nanya temen sih, ini kan ada tugas tuh, nah jadi saya nanya-nanya dulu gitu. Seperti itu. hmm, terus mata kuliah yang lain kamu nggak ikut WAG juga? Jadi hanya 2 mata kuliah Bu yang saya baru gabung, pertama di pengantar teknologi informasi sama di Hmm. arsitektur dan organisasi komputer, hanya 2 itu Kenapa yang baru belum dua? gabung. Jadi saya eh nanya ya, 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 jadi saya memang sebelumnya kan jadi kaprodi, jadi tahu kenapa sampai mahasiswa dapat dua mata kuliah. Kenapa kamu jadi cuma dua? jadi sebenarnya kalau cara aktivitas daily kayak tugas itu saya ikutin Bu. Cuma memang yang di WA tuh saya nggak terlalu ikutin gitu. Jadi pas ada grup-grup saya baru ikut sebagian gitu. Hanya 2 yang Hmm. belum itu. Seperti itu. Kamu sudah ketinggalan ini mas, sudah UAS ini loh. Kalau UTS alhamdulillah ya itu sih Bu. Hanya 2 yang belum UTS tuh tadinya. Yaitu organisasi komputer dengan yang sekarang ini pengantar teknologi. Tapi saya udah kerjain kok tadi. Udah saya kerja 2 hari ini. Apanya yang dikejar? Eh, UTS ya Bu. Sorry, Oh, tugasnya, maaf. Kalau UTS udah oh, sih kebetulan. udah ya. Oke, yang Ya, rajin ya mas. ya sebelumnya mohon maaf ya Bu, saya soalnya baru Ya, ya, gabung di ya, 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 ya. telco company Oke, soalnya jadi kamu sekarang di Telkom. Bagian apa, di Mas? bukan di Telkom Bu, saya di XL, di Oh, under XL. sister Operator company-nya XL. XL. Betul, Bagian apa? saya di technical account manager Bu. Technical Account Manager. Oh, Iya Technical Bu. Account Manager. Ngikutin account manajernya kemana-mana dong ya? Ya, hampir Ya, ngikutin kemana-mana sih Bu, ya, ya. handle isu juga. Soalnya banyak Ya, juga ya. sih yang dihandle, jadi memang cukup padat Pak. Saya dulu juga di perusahaan kayak gitu, Mas. Cuman saya yang atur-ngaturnya, saya manajernya. Jadi saya tahu tiap account manager harus didampingi oleh teknisi. Saya paham itu. Saya pernah tuh. Oh, dulu di mana Bu Dan kalau boleh tahu? banyak mas, saya perusahaannya. Eh,
BNS. Jadi rekanan biasanya itu saya rekanan bank. Tapi saya pernah juga ini kerjasama dengan Telkom gitu ya, operator dan MWeb. Nah itu cyber itu dulu punya MWeb Mas. Terus dibeli sama dari kita ya. Punya siapa yang orang Jawa yang dia buki BSD apa tuh namanya? Indonet ya. Yes Yang right, standar yes juga ya, right, Bu, nggak yes salah, Bu. right. Itu Oh, dia iya. awalnya beli di Cyber satu itu Mas. Itu Mas kalau kita kata analogikan mobil, mobil Mercy baru, tapi MWeb jual murah waktu itu dia harus apa? Harus, ya itulah karena salah strategi bule kadang kalau dikasih tahu nih ya akhirnya udah berjalan lama tidak BEP istilahnya begitu ya bisnisnya ya. Kita yang dari Indonesia udah ngomong Mister bla 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 bla. Ya sudah dikasih tahu, jangan bikin, jangan expand dulu besar-besaran miliaran gitu. Tunggu dulu, ke Indonesia tuh belum 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 sama internet belum ini gitu kan. Akhirnya dia Hmm. itu akhirnya dari apa pusatnya yang di Afrika Selatan udah ini udah keluar uang banyak kurang lebih gitu ya bahasa bahasa ininya. Belum hasilnya begini aja gitu kan. Keluarnya dari Indonesia gitu. Akhirnya keluar terus tadi itu infrastruktur baru jadi yang cyber itu Mas itu terbesar di Indonesia di ASEAN tuh itu suruh ditinggalin udah jual siapa aja yang mau digituin. Pas dealnya itu saya ada tuh dan itu perusahaan IT terbesar sampai 5 tahap buat PHK ya. Ya, saya akhirnya yang terakhir ini ya PHK-nya. Ya, tapi dari awal saya ngikutin tuh tiga tahun itu perusahaan itu. Saya ingat tuh yang beli yang punya Indonet tuh Mas, yang terus dia expand buka di BSD ya, Simak kalau nggak Oh, salah namanya. Iya itu. iya. Makanya kamu bilang saya bersatu, wah itu kenangan lama tuh. Mengasihkan juga di situ. Nggak tahu dalamnya sekarang gimana tuh. Memang Berkembang banyak apa enggak? tenan. Tapi tadi dulu termasuk data center termahal di Indonesia. Mercy bagus, seharga Kijang lama yang beli orang Indonet. Sekarang kalau saya bersatu udah banyak, Bu. Udah banyak tenan data center. Apalagi di area tersebut udah ada entity sampai yang terbaru kemarin Equinix juga gabung di area Kuningan sih. Nah dulu Jadi udah tuh banyak. kita dulu kan teman-teman satu itu kita dapat pesangon ya lumayan ya. Terus kita berlima nih gabungan, udah kita beli yuk gitu. Pakai bendera sepak ini. Udah dikumpul nih. Kurang sedikit mas, kurang sedikit akhirnya disalib sama orang Indonesia itu keluar. Kalau enggak kita punya itu, gitu ceritanya. Kalau saya Ya, bersatu makanya punya itu tersendiri. Oke, yaudah Mas Fajrin, ini cerita-cerita ya jadi ya. Dimulai aja gitu. presentasinya. Boleh, Bu. Monggo silakan. Untuk pertama akan dipresentasikan kepada Mas Septian. Silakan Mas Septian. Sebelumnya terima kasih Mas Fajin atas kesempatannya dan teman-teman. Jadi kali ini kita akan membahas perihal transformasi digital di Indonesia dan peluang juga tantangannya. Nah, eh, jadi topiknya yaitu perkembangan transformasi digital di Indonesia. Nah, ini akan diulas perihal peluang dan tantangan yang sudah ada. Lalu bagaimana sih transformasi digital itu mengubah perspektif ya atau cara uh, kita itu berbisnis dan beroperasi. Nah, pemerintah juga harus beradaptasi perihal transformasi digital ini. Nah, untuk tentu melayani masyarakat ya. Seperti itu. Lanjut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hanan, Bu.
Oke, baik. Kita lanjutkan alasan mengapa transformasi digital itu penting. Yang pertama mungkin adalah alasan efisiensi operasional. Digitalisasi ini merupakan eh, bentuk efisiensi yang sangat bagus dalam proses-proses yang dilakukan oleh perusahaan yang akan membuat segala eh, proses dan eh, berlakunya segala hal dalam perusahaan tersebut itu lebih cepat dan lebih hemat biaya. Lebih hemat biaya dan lebih biaya produksi dan biaya pembayaran tenaga kerja mungkin. Kemudian yang kedua adalah jangkauan pasar. Jangkauan pasar. Bisnis dengan adanya transformasi digital akan dapat meningkatkan jangkauan pasar yang lebih luas, mulai dari mungkin media sosial, kemudian ada online marketplace, dan hal lain yang baru-baru ada di dunia digital ini meningkatkan jangkauan pasar yang begitu luas, yang ini memungkinkan adanya pertumbuhan perusahaan yang begitu cepat dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah transformasi digital ini tentunya mendorong inovasi produk. Karena tentunya ketika kita dihadapkan oleh globalisasi dan digitalisasi, maka akan menerima banyak informasi dari dalam maupun luar negeri yang akan meningkatkan kualitas serta kualitas dari produk kita dengan adanya referensi dari produk-produk yang lain yang dapat mengembangkan produk kita sendiri menjadi layanan baru atau menjadi produk yang lebih baik lagi. Kemudian apa fokus penelitian kita? Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Apa saja masalah yang dihadapi dalam proses transformasi digital ini, apa saja rintangan dan juga hal-hal yang menghambat proses transformasi digital. Yang kedua adalah analisis dampak. Tentunya digitalisasi ini sangat berdampak bagi kehidupan sosial dan masyarakat di Indonesia, tentunya dalam berbagai sektor ekonomi, kemasyarakatan, kriminalitas, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah solusi inovatif. Bagaimana kami menawarkan solusi yang inovatif dan praktis untuk dapat mengatasi masalah yang telah kita identifikasi lagi tadi agar dampaknya lebih ke dampak yang positif. Oke, terima kasih Mas Hanan. Selanjutnya, silakan Mas Yosep untuk presentasinya. Ya baik, suara saya terdengar. Terdengar jelas. Ya, halo, halo. Ya, saya lanjutkan. Saya akan membahas terkait dengan tujuan penelitian yang ingin kita capai. Jadi salah satu tujuan dengan dibuatnya makalah ini yaitu untuk memberikan gambaran lengkap informasi transformasi digital. Jadi seperti yang kita ketahui di era transformasi digital ini ada banyak sekali hal yang terjadi, baik itu di bidang perbankan, di sektor pemerintahan dan juga perdagangan. Dan kita ingin memberikan gambaran terkait hal-hal tersebut, apa saja yang sudah diimplementasikan, dampak positifnya apa, tantangannya apa, kemudian mungkin kalau ada kendala, ada solusinya juga yang bisa kita informasikan seperti itu. Dan di era transformasi digital ini kita juga dapat menemukan peluang baru dalam era digital. Di sini kita hanya mendeskripsikan saja peluang-peluang apa yang bisa muncul di dalam era digital ini. Seperti yang kita ketahui bahwa mungkin salah satu peluang itu adalah profesi, ya, profesi di mana yang ada di sekarang ini mungkin tidak ada di beberapa puluh tahun silam gitu. Katakanlah mungkin profesi sebagai cloud architect atau cloud engineer, kemudian ada juga web developer, network engineer. Mungkin hal-hal tersebut, profesi-profesi tersebut tidak ada di zaman dulu, dan dikarenakan kita saat ini ada di era digital, maka kita dapat menemukan peluang baru dan juga mungkin ada yang kita sebut dengan profesi baru. Selain itu, tujuan penelitian yang ingin kita capai yaitu untuk menyediakan rekomendasi implementasi. Jadi memang seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita mengimplementasikan
katakanlah sebuah aplikasi di mana aplikasi tersebut bisa diakses oleh setiap orang, dan mungkin saja gitu ada orang yang iseng menjadi hacker yang akhirnya dapat membobol atau meretas database sebuah aplikasi tersebut dan nantinya bisa disebarluaskan di dunia internet. Dan ya, kita akan mencoba memberikan informasi rekomendasi terkait implementasi eh, bagaimana sebuah sebuah teknologi itu harusnya diamankan atau menggunakan eh, teknologi cyber security untuk mengamankan itu semua. Ya, baik, bisa dilanjutkan. Ya, ini adalah salah satu kontribusi dari provider IT dalam dunia di sektor perdagangan. Kita telah melahirkan e-commerce di mana saat ini kita ketika ingin melakukan transaksi atau jual beli, kita dapat memanfaatkan e-commerce yang ada ya. Kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri aplikasi untuk berbelanja secara online yang terkenal adalah Shopee dan juga Tokopedia. Dan dikarenakan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang menggunakan banyak merupakan masyarakat yang banyak menjadi pengguna internet, kami sebutkan bahwa angkanya hingga mencapai 200 juta masyarakat Indonesia itu merupakan pengguna internet. Jadi dikarenakan hal tersebut ada kesempatan yang bisa kita gunakan, yaitu untuk membuat sebuah aplikasi di mana kita dapat melakukan transaksi atau jual beli, atau kita sebut dengan e-commerce. Dan adanya e-commerce ini tentunya akan membuat sistem logistik yang lebih ramai gitu ya. Seperti kita ketahui ketika kita berbelanja secara online, eh, akan dikirimkan ke rumah kita ya, yang mana hal tersebut juga akan menyebabkan banyaknya sekali kita menggunakan jasa-jasa paket begitu ya. Dan memang untuk logistik ini tidak serta-merta hanya tidak hanya ya, menggunakan teknologi-teknologi untuk mengirimkan barang seperti GPS untuk menemukan rumah kita, alamat rumah kita gitu ya. Dan transformasi digital lainnya yang dipengaruhi oleh sektor lainnya yang dipengaruhi oleh transformasi digital yaitu mengenai pembayaran ya, di mana saat ini kita bisa melakukan pembayaran secara digital ya dengan kris. Eh, Ketika kita melakukan pembelian gitu, kita tidak memiliki uang cash ya, kita dapat memanfaatkan kris sehingga kita bisa melakukan pembayaran gitu ya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silakan. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Bayu. Kepada Mas Bayu, silakan. Ya, terima kasih Mas Fajrin. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran provider IT dalam transformasi digital pada sektor perbankan. Jadi, peran digital ini bisa meningkatkan efisiensi operasional dan layanan bisa menjadi lebih mudah diakses. Lalu juga bank bisa berinovasi dengan produk keuangan yang baru, dan semua ini berkat transformasi digital. Nah, di sini ada gambar piramida. Yang paling atas itu ada inovasi, kedua ada efisiensi, dan ketiga ada aksesibilitas. Pada perbankan sendiri, contoh penggunaan provider IT-nya itu ada pada mobile banking, lalu ada digital wallet, dan juga penggunaan kris yang saat ini sudah mulai banyak diterapkan pada UMKM yang ada di Indonesia. Lalu juga eh, ada penggunaan AI sendiri untuk membantu pihak perbankan dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan supaya bisa terhindar dari serangan atau kejahatan cyber. Selanjutnya ada transformasi digital dalam pelayanan pemerintahan. Ini ada beberapa. Yang pertama itu e-government. E-government ini seperti pemerintah dalam menyediakan layanan online dengan aksesibilitas yang meningkatkan
kesejahteraan bagi masyarakat. Ini bisa kita lihat pada penerapan yang sekarang lagi ramai ya, website Cortex. Jadi masyarakat bisa mengurus pajak itu tidak harus ke kantor pajak, tapi bisa melalui website yang bernama Cortex. Lalu ada data terpadu, ini merupakan integrasi data antar instansi, baik itu dari instansi daerah ataupun pusat, yang membuat pelayanan juga menjadi lebih efisien. Yang ketiga itu ada transparansi. Transparansi ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Abdul. Ya, makasih Mas Fajrin. Saya lanjutkan. Itu, minta tolong dong itu slide-nya. Ya, Mas Abdul. Lanjutkan akan membahas tentang kontribusi penting yang diberikan oleh provider IT dalam mendukung digitalisasi baik untuk bisnis maupun pemerintahan. Provider IT memiliki 3 peran yang sangat krusial dalam proses ini. Yang pertama itu adalah menyediakan infrastruktur teknologi. Provider IT bertanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur teknologi yang menjadi fondasi bagi proses digitalisasi. Ini meliputi penyediaan server, jaringan, data center, dan perangkat keras lainnya yang memastikan semua sistem digital dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Infrastruktur yang kuat akan memastikan bahwa semua aplikasi dan platform yang digunakan dapat diakses kapan saja dan di mana saja, serta dapat mendukung kebutuhan operasional yang terus berkembang. Yang kedua, ada mengembangkan solusi inovatif. Provider IT juga berperan dalam mengembangkan solusi teknologi yang inovatif dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan pemerintahan. Solusi ini tidak hanya terbatas pada teknologi dasar, tetapi juga mencangkup pengembangan software, platform, dan aplikasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, mempermudah proses bisnis, serta menyelesaikan berbagai tantangan yang ada dengan solusi yang tepat. Provider IT membantu organisasi mencapai tujuan bisnis mereka secara lebih efektif. Yang terakhir yaitu memberikan dukungan teknis. Provider IT memberikan dukungan teknis yang sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional. Dukungan ini meliputi pemeliharaan sistem, pembaruan perangkat lunak, serta penanganan masalah teknis yang mungkin muncul. Dengan adanya dukungan teknis, provider IT dapat menjaga agar sistem tetap berjalan tanpa hambatan, memungkinkan bisnis dan pemerintah untuk beroperasi dengan efisien. Dengan demikian, kontribusi provider IT sangatlah besar dalam mendukung proses digitalisasi yang lebih cepat dan lebih efektif, baik di sektor bisnis maupun pemerintahan. Ya, baik, Mas Fajrin bisa dilanjutkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi digitalisasi, serta solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Nah, salah satu tantangan terbesar dalam implementasi digitalisasi adalah keterbatasan infrastruktur. Banyak wilayah atau organisasi yang masih kesulitan dalam mengakses infrastruktur teknologi yang memadai. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam penerapan teknologi, di mana beberapa area atau sektor lebih berkembang dibandingkan dengan sektor lainnya. Solusinya itu dapat diambil adalah dengan melakukan investasi yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur teknologi serta pemerataan akses teknologi di seluruh wilayah. Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerjasama untuk memastikan infrastruktur ini dapat menjangkau lebih banyak pihak agar digitalisasi dapat berjalan secara merata dan inklusif. Tantangan berikutnya adalah regulasi yang belum sepenuhnya jelas dan terstruktur dengan baik. Saat ini banyak regulasi terkait teknologi dan digitalisasi yang belum dapat mengimbangi perkembangan teknologi yang sangat cepat. Hal ini dapat menghambat inovasi dan adopsi teknologi di berbagai sektor. Solusinya itu pemerintah perlu merumuskan dan memperbarui kebijakan serta regulasi yang ada agar dapat lebih mendukung proses digitalisasi yang sedang berlangsung. Regulasi yang jelas dan tepat akan memberikan kepastian hukum
bagi pelaku bisnis dan mendorong penerapan teknologi secara lebih luas. Tantangan berikutnya itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas menjadi tantangan besar lainnya. Kekurangan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam teknologi digital menghambat implementasi digitalisasi di berbagai sektor. Solusi untuk mengatasi ini adalah diperlukan pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif. Program pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi harus diperkuat untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang ada memiliki kemampuan yang relevan dengan perkembangan teknologi. Ini akan meningkatkan kualitas SDM dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tuntutan digitalisasi di masa depan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari transport transformasi digital. Transformasi digital ini juga menawarkan peluang yang besar untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik. Untuk di Indonesia, alhamdulillah, untuk pelayanan publiknya sudah membaik. Kita untuk kantor pajak juga sudah bisa pakai pajak, untuk mengurus STNK juga bisa pakai Samsat juga bisa. Eh, Terus untuk investasi infrastrukturnya juga sudah memadai dan regulasinya juga sudah jelas. Dan untuk pengembangan SDM-nya memang di Indonesia masih kurang karena untuk lulusan IT yang bergerak di IT itu untuk lulusan anak mudanya masih kurang dan akan ditambah lagi. Saya yakin juga suatu saat Indonesia akan bisa untuk menyaingi negara-negara lain yang seperti Singapura. Oke, kunci untuk mencapai kesuksesan digital, pemerintah, bisnis, dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk mewujudkan visi digital Indonesia. Baik, Bu. Oke, udah selesai, Mas Fajri. Sudah, Bu. Ada videonya kah? Untuk video tidak ada, Bu. Oh, nggak ada ya. Ya, Bu. Oke, coba agak ke tengah tadi yang kamu tampilkan. Kan ini mengenai perdagangan ya, PPT-nya. Ya, Bu. Ini kan kamu tadi menampilkan transformasi ya. Ya, Bu. Oke, itu contoh realnya mana, Mas? Berikan contoh real implementasinya. Ini belum ada contoh realnya. Ya, Bu. Misalnya apa? Kalau perdagangan contoh real by digital transformasi, misalnya Shopee, kan itu perdagang tuh ya, e-commerce ya, Baik, Bu. ya nggak? Nah, harusnya kamu tadi tampilkan. Contohnya adalah Shopee, bla 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 bla. Terus kamu tampilkan videonya Shopee gitu. Baik, Bu. Ya, ya udah kalau gini. Nanti materinya kamu revisi, kamu tambahkan ya contoh dari transformasi sektor perdagangan apa tadi, contohnya Sufi dan contoh yang lain juga banyak ya, kayak Baik, Sufi Bu. ya. Silakan diinputkan di materinya, di makalahnya, udah direvisi ya, baru ya langsung nanti diupload di di LMS ya. Oke, jadi nggak ada video ya. Oke. Nggak ada, Bu. Oke, itu ya revisinya. Oke, rekan-rekan yang mau bertanya ke kelompok Mas Fajri, silakan untuk menambah nilai pribadi. Silakan dua dua pertanyaan boleh. Ini kan ada yang dari kelompok lain nih, ada beberapa tadi saya lihat. Ada Mbak Teli. Silakan yang mau bertanya.
Atau dari kelompoknya Mas Fajri ada yang mau bertanya ke saya? Silakan. Boleh Bu, Ada yang saya mau ada Bu bertanya? yang bertanya Bu. Silakan. Kalau untuk transformasi digital di Indonesia tuh sebenarnya perkembangannya sudah sampai mana ya Bu? Dalam bidang perdagangan, perbankan, dan pelayanan pemerintah Bu. Apakah sudah memadai? Kok nanya ke saya? Orang kan itu kan tugas kamu, Mas. Oh iya Bu. Makanya tugas ini ada karena tadi supaya kamu contohnya kan kamu bagian dapat perdagangan, ya kamu itu perdagangan. Tadi saya udah kasih contoh Shopee, ya nggak? Ya kamu juga tahu lah, mungkin rekan-rekan juga tahu perusahaan-perusahaan yang se sebidang dengan Shopee kan banyak sekarang ya nggak? Iya Bu. Selain Shopee ada apa lagi namanya? Tokopedia Bu. Iya, Infomedia seperti itu ya. Ya itu salah satu apa namanya perusahaan yang e-commerce ya di sektor perdagangan. Oke, dan untuk misalnya perdagangan antar negara sekarang masih ini lewat lewat pemerintah, nggak bisa langsung, masih tetap lewat pemerintah. Tapi kalau yang di dalam negeri kan udah mulai berkembang. Itu. Kalau misalnya eh, kalau tanya sektor transformasi digital, digital pemerintah, baik pemerintah maksudnya, di Indonesia masih bisa dibilang masih kurang canggih dibandingin negara tetangga. Kita masih kurang, Mas, kurang canggih. Nah, makanya itu saya selalu bilang kan negara kita lagi eh, menuju perkembangan, menuju lagi berkembang nih ke arah IT. Kalau untuk IT, Malaysia, Singapura, bahkan Vietnam ya lebih canggih dari kita. Vietnam yang dulu pernah perang sama Amerika, dia bisa balap Indonesia. Lebih canggih di sana, Mas. Kalau mau ditelusuri lagi, kenapa di pemerintahan nggak canggih, nanti saya kalau ngomong di ini sama orang pemerintah, saya tahu sebabnya. Kita tahu lah nih, eh, kaitannya dengan apa? Dengan KPK. Apa hubungannya dengan KPK? Gini, saya ngomong ya. Di sebenarnya Indonesia kalau yang yang mengerjakannya itu amanah ya, uangnya benar-benar digunakan buat membangun infrastruktur IT di pemerintahan ini, kita udah canggih loh. Tapi ya itu tadi, di kita kan begitu. Harusnya membangun infrastrukturnya 1.000, yang dipakai cuma 200. Ya tahulah yang 800 kemana ya? Iya, itu Mas. Itu yang menghambat perkembangan di Indonesia. Izin Gak usah jauh-jauh. Contohnya kemarin aja tuh yang tiba-tiba di bandara, ya nggak? Itu kan hacker. Nah, kenapa jaringan pemerintah bisa dimasuki oleh hacker? Karena sistem firewallnya keamanannya nggak canggih, Mas. Sistem keamanan jaringan, kalau kita ngomong jaringan yang canggih itu bank. Di Indonesia banknya udah canggih sistem firewallnya. Nah, bank, kedua operator, tiga perusahaan oil and gas, ya. Nah, setelah itu baru pemerintah dan sebagainya. Pemerintah tuh tadi saya udah bilang nggak canggih. Karena tadi yang menyelenggarakannya kurang amanah. Kalau amanah, kita udah canggih. Gitu. Nggak usah jauh-jauh lah. Kemarin-kemarin ini ada kan yang kasus-kasusnya berkaitan dengan IT. Departemen IT yang harusnya eh, diamanahi, harusnya menjaga jaringan, menjaga masyarakat per internetan, ya nggak? Malah disalahgunakan. Apa? Judi online. Siapa coba? Itu kan jadi indikator juga ya nggak? Iya, itu. Nah, itulah negara kita. Kalau masalah perkembangannya. Tapi mudah-mudahan nanti itu berkurang ya.
di era sekarang pembangunan lebih amanah yang dipercaya untuk mengerjakannya lebih amanah, insya Allah lebih maju dari yang sebelumnya. Gitu. Itu Mas Fajrin ya. Baik, Bu. Karena kamu tadi itu pemerintah ya tadi, saya sih to the point aja. Kita sama negara tetangga kalau IT pemerintah eh kurang kurang lah. Saya tadi comparison sama Vietnam aja, canggihan Vietnam. Vietnam yang dulu pernah perang sama Amerika ya, itu cara canggih loh, nggak main-main. Subhanallah. Itu Mas Fajrin ya. Izin Bu Feni, mungkin saya bisa menjelaskan dikit lah. Boleh Eh, silakan. Kalau di lapangannya seperti apa ya? Mungkin sekilas lah dari saya. Karena saya juga sudah lama di telco kan ya. Jadi Hmm. sebenarnya kenapa sih Indonesia ini bisa dibilang ini pendapat pribadi ya, opini pribadi saya berdasarkan pengalaman saya. Kenapa sih di Indonesia itu kita ini transformasi digitalnya eh, lambat atau tergolong acak-acakan ya? Karena pertama regulasi pemerintah ya. Kebanyakan regulasi pemerintah itu dibuat untuk kepentingan beberapa kelompok saja ya. Ya, Tidak benar. tidak tidak untuk benar-benar perkembangan eh, atau perkembangan masyarakat sendiri. Jadi tidak memikirkan perkembangan negara atau masyarakatnya, jadi hanya memikirkan eh, kepentingan kelompok. Nah itu dari atas ya, dari atas. Tapi ini memang faktanya terjadi nggak cuma dari atas saja, tapi dari bawahnya juga. Saya contoh kasus saja. Saya kemarin juga kaget. Salah satu salah satu garda terdepan pertahanan kita itu banyak sekali kasus buang-buang anggaran. Nah, mereka itu beberapa kali ada pengajuan apa namanya eh, salah satu sistem digital geospasial kalau tahu namanya geospasial. Nah itu mereka itu udah beli perangkatnya, udah training tapi nggak dipakai udah 3 bulan ini. Nah Ya, padahal ya, perangkatnya saya itu tahu bisa juga. dibilang APBN menggunakan APBN dan itu Ya, angkanya udah ratusan miliar. Nah itu ya, kasus-kasus I know. nyata yang terjadi di Indonesia Ya, ya. Jadi memang selain eh, hanya untuk kepentingan pribadi juga buang-buang ya, anggaran yang nggak tahu nih anggaran ini dipakai untuk apa, kepentingan apa, tapi setelah udah diwujudkan tapi ternyata tidak dipakai. Itu banyak sekali. Kalau nanti Mas atau teman-teman sini yang udah bergabung di dunia IT, telco dan sebagainya di dunia swasta yang melayani government, kebetulan saya juga beberapa ada government itu nyatanya menyakitkan hati kita ya, ya, karena itu kan ya, uang kita juga ya, ya, itu sih ya. kalau dari Saya tahu, pajak Mas, kita saya tahu. itu Saya seperti itu sih. 15 tahun, Mas, 15 tahun. Beuh, makanya tadi saya nggak itu ngomong panjang lebar deh. Poinnya udah itu tuh, udah. Saya bilang kalau amanah kita udah maju nih. Tuh, Ya. rekan-rekan tahu sendiri ya, Mas Septian tuh yang orang telco, yang itu bertelco mungkin baru 2, 3, 5 tahun ya, itu berlangsung sekarang. Nah itu 15 tahun yang lalu udah begitu juga. Kasih tahu, udah begitu. Makanya tadi saya Jadi bilang, sama Vietnam aja kita kalah. Padahal Vietnam pernah perang habis-habisan sama Amerika, dia bisa bangun dan sekarang lebih canggih dari Indonesia. Itu saya pas lihat ya Allah, ini Indonesia bisa begini. Coba kalau amanah ya Mas Septian ya. Nah, ya, Bu. itu anggaran buat ini dikerjakan benar-benar kalau amanah kita udah maju. Ya Tuh, ya begitulah. saya baru ngomong eh, secara eh, halusnya, Mas Septian kasih contoh realnya di lapangan begitu. Nah, itu Ini nggak cuma dari satu ya Bu. belasan tahun yang lalu, Mas, udah begitu, Mas. Saya ngomong nih, udah begitu. Makanya saya kalau itu pemerintah, enggak deh, mendingan saya itu banking lebih ini. Ya, Ya, makanya ya, lihat di depan mata, Masya Allah, ratusan juta dia juga waktu kan. Saya dari udah lama Mas tahu begitu Mas. Agak nyesek ya Mas Septian ya. ya nyesek lah Ah, Bu. dananya Dan kemana itu malam-malam.
Dan bukan cuma satu masalah Bu, tapi Ya, beberapa kali ya, ya, seperti itu. ya. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Terima Itu kasih yang teman-teman. sekarang Mas, yang dulu juga gitu. Itu udah satu indikator dulu. Zaman saya juga udah gitu Mas, belasan tahun yang lalu Mas. Makanya ini harus dirombak ini. Negeri ini ininya harus dirombak. Kalau enggak ya kita eh, nggak maju-maju. Jadi ngomong kemana-mana ya. Oke, ada lagi yang mana ya? Tapi rekan-rekan IT jadi tahu ya itu the the big problem in the IT ya, the government. Oke, faktanya begitu emang. Tuh buktinya Mas Septian yang orang telco, orang itu saya tahu pekerjaannya dia itu ini manajer ya, sales cari project itu. Kadang tadi nemu yang tadi barusan Mas Septian itu kejadian. Dan saya berapa belas yang tahun lalu ngalamin juga. Tuh, itulah. Tapi harus dirubah ini, kalau nggak kita nggak maju. Oke, ada lagi yang mau nanya? Mungkin kelompok lain mau nanya ke Mas Fajrin, kelompoknya Mas Fajrin. Oke, kalau nggak ada, Mas Fajrin tolong direvisi tadi ya. Oh, Baik, Mbak Bu. Teli ini ada Mbak Teli mau bertanya, Mbak Teli? Iya, eh, ini Teli udah sehat, Mbak Teli udah sehat. iya habis operasi. Iya, Iya, udah sehat, Mbak Teli. eh, ini apa tetap perbaikan alhamdulillah, tapi kita harus cepat latihan. Ini masih masih sambil fisioterapi. Oke, Nggak apa-apa. ya. Iya. Eh, ini untuk sektor perdagangan ya Bu. Ya, ini perdagangan, Mas Fajrin. Iya, saya ingin bertanya pada Mas Fajri, eh, kalau untuk transformasi digital di sektor perdagangan, pasti ada positif dan negatifnya. Jadi, kita menyoroti sisi negatifnya. Jadi, banyak ya sisi negatif, baik bagi pedagang atau ini toko ya, ataupun bagi user ya atau klien ya. Terus juga di tengah banyak sekali hal-hal yang isu sangat peka, terutama untuk perdagangan ya. Kira-kira kelompok Mas Fajri dan kawan-kawan ini menyiasati hal ini bagaimana ke depan, terutama pada tahun 2025 sampai 2030. Ini masa transisi katanya. Nah, setelah 2030 akan terjadi perubahan besar-besaran kan. Kalau sisi positifnya jelas ya, pasti bagus ya. Tapi saya menyoroti sisi negatifnya nih Mas Fajri. Kira-kira Mas Fajri mau melihat kalau misalnya kita mau lihat nih, kan ekonomi itu makro dan mikro, Mas Fajri. Jadi kalau melihat 2025 sampai 2030 dan di atas 2030, ini kira-kira bagaimana untuk strategi menyiasati efek negatif dari transformasi digital di sektor perdagangan dan setelah 2030 nih. Nah, kira-kira sehingga untuk ekonom maupun untuk IT merapalkan kejelekan dari transformasi digital sektor perdagangan di masa depan tidak terjadi. Makasih. Silakan dijawab Mas Fajri. Mungkin anggotanya bisa bantu. Silakan. Ya halo, suara saya bisa terdengar nggak? Bisa, bisa. Oke, Kedengaran Mas Yosef, kedengaran. Silakan.
Ya Bu, oke. Tadi Mbak Teli bertanya terkait dengan dampak negatifnya untuk transformasi digital khususnya di sektor perdagangan. Ya memang ada dampak negatifnya, tidak hanya positif. Salah satu contohnya ya kita tahu bahwa pusat grosir terbesar di Asia Tenggara yaitu Tanah Abang sekarang sudah sepi ya, tidak seramai seperti dulu. Jadi memang mereka sebagai pedagang juga merasa dirugikan dengan adanya e-commerce seperti Shopee yang di mana merubah transaksi yang sebelumnya harus pergi ke pasar gitu. Dan juga mereka akhirnya kebanyakan ya kita sebagai pengguna memilih untuk melakukan transaksi secara online di Shopee atau di Lazada atau dimanapun itu. Ya memang di sini sebagai apa ya pedagang khususnya harus mampu beradaptasi dengan zaman gitu ya. Memang kalau kita sebagai user ketika kita menggunakan aplikasi ini, aplikasi Shopee dan Tokped khususnya, kita tidak akan perlu repot-repot untuk ya gimana, Mbak Teli silakan. Ya, nggak apa-apa, Mas. Ini selesaikan dulu jawabannya. Nanti saya menanggapi karena saya nanti ceritakan efek perdagangan banyak sekali ini kecurangan yang terjadi bahkan di Lazada, Shopee. Jadi baik dari internal dan eksternal. Ya, silakan dulu Mas Wajid supaya nggak konsentrasi nggak buyar. Silakan menjawab dulu. Ya. Ya, oke. Saya lanjutkan. Ya memang ya ketika kita beli online pun memang nggak sepenuhnya barang yang online itu datang seperti yang sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Kadang mungkin ditukar dengan barang lain atau ketika paketnya datang isinya tidak sesuai karena ya mungkin sudah dicuri oleh kurirnya begitu. Jadi memang hal negatif tersebut juga harus kita bisa kasih solusi ya untuk memberikan suatu perubahan gitu nantinya atau perbaikan. Nah memang untuk perbaikan ini akan melibatkan banyak pihak gitu ya dan mungkin juga akan harus melibatkan banyak perubahan di transformasi digitalnya itu sendiri gitu. Memang secara kaidah keagamaan gitu ya, saya berbicara tentang kaidah keagamaan itu transaksi yang terbaik adalah ya onsite gitu ya, bukan online gitu ya. Mungkin online ini hanya sebagai alternatif aja gitu, tapi karena perubahan yang signifikan di masyarakat dan juga kita sudah merasakan sendiri dampaknya seperti apa ketika kita berbelanja online, kita dapat bisa mendapatkan barang mungkin yang lebih murah gitu dari yang biasanya, akhirnya kita memilih untuk itu gitu. Dan memang negatifnya tadi yang seperti sudah saya sebutkan juga, kadang barang yang nyampe itu nggak sesuai, dan tapi untuk itu saya juga melihat ada beberapa seller yang menyertakan gitu ya untuk barang yang tidak sesuai ini bisa diproses untuk dikembalikan. Katakanlah kita beli baju itu oversize atau gimana, itu masih bisa dikembalikan. Jadi emang ini harus tergantung dari sellernya itu sendiri. Tapi kalau menurut dari sistemnya ya berarti dari pihak e-commerce-nya itu sendiri harus melakukan suatu peraturan yang harus diterapkan oleh seller-sellernya supaya nantinya ketika buyer itu menerima barang tersebut itu memang benar-benar barang yang dia inginkan, dan kalaupun buyer itu tidak puas dengan seller tersebut harusnya segera ditindak oleh e-commerce-nya itu gitu untuk ditutup akunnya atau gimana. Dan saya rasa baik dari Shopee atau Tokped sudah melakukan hal-hal itu, tapi memang mungkin ada 1-2 kasus yang tidak bisa diselesaikan dan sepertinya akan berurusan panjang dengan pihak hukum kalau itu begitu. Dan saya rasa ini memang harus dibuatkan juga undang-undangnya seperti apa. Ya mungkin ada undang-undang tentang penipuan dan lain sebagainya yang bisa diterapkan gitu, tapi bisa jadi ini nantinya malah jadi pasal karet kalaupun maknanya terlalu luas gitu. Jadi memang sangat pelik sekali ketika kita menghadapi sebuah dampak negatif di dalam e-commerce ini, yang mungkin tidak hanya bisa diselesaikan oleh hanya satu pihak aja, tapi memerlukan koordinasi dari beberapa pihak juga, dan tidak
Hanya itu mungkin perlu beberapa waktu juga gitu. Dari saya itu sih Mbak. Ya, izin saya menanggapi ya. Itu kan dari penjual ke pembeli ya. Tapi dari platform sendiri itu melakukan kecurangan. Ya, contoh misalnya, kalau kita ingin COD, tapi COD-nya ditutup. Kedua, kalau ini yang pernah saya alami ya, ketika barang itu tidak sesuai, kita tidak bisa belikan, tetapi platform pun juga melakukan kecurangan. Jadi misalnya kita udah beli berapa ratus ribu, tidak bisa balik uangnya. Kenapa? Ketika kita diminta buktinya, foto, video, kita foto dan video, tetapi by sistem, by aplikasi, itu nggak bisa masuk video dan fotonya. Alhasil kita nggak bisa klaim karena semua itu klaim itu harus diisi dari awal sampai akhir dan juga harus baru dikirim gitu ya. Dan ini terjadi gitu. Akhirnya kalau nggak bisa ya kita relakan. Jadi sebisa mungkin kita akhirnya tidak memakai harus bayar duluan ya, transfer duluan ya. Jadi lebih aman COD walaupun COD itu kebanyakan kan kurirnya juga kasihan ya kalau misalnya barangnya tidak dibeli ya itu juga rugi buat dia ya. Tapi ya minimal itu barangnya nyampe gitu loh daripada uangnya hangus. Ini by aplikasi itu diperbaiki. Jadi itu kita untuk user ataupun pembeli kita berpikir bahwa harus ada kejujuran dari platform karena dasar dari perdagangan adalah kepercayaan. Ketika pembeli dibohongi atau melakukan perdagangan yang one prestasi, itu kita nggak bisa percaya lagi. Biasanya begitu. Jadi kepercayaan itu sangat kuat. Nah, kemudian juga sistem deposit ya. Jadi kalau misalnya kelemahannya juga platform tuh mengharuskan minimal saldo misalnya 100.000. Sedangkan buyer, pembeli tidak selalu punya uang besar. Jadi dia misalnya hanya ingin beli barang 5.000. Tapi kalau untuk misalnya dia harus ngendep, ketika dia ngendep itu diiming-imingin tidak usah membayar ongkos kirim gitu ya, bisa langsung, maka itu hal yang menarik. Tapi ada biaya untuk mengisi saldo minimal itu 100.000 ya. Ini memang karena daya beli masyarakat Indonesia itu bervariasi. Sebaiknya sebenarnya paling bagus adalah silakan mau isi berapa saja yang semampu bayar ya pembeli ya. Jadi itu akan membuat suasana atau iklim perdagangan itu akan bagus ya, akan dibanding kalau misalnya ada peraturan dari aplikasi, Anda harus masuk misalnya di ShopeePay harus minimal 100.000. Nah, selanjutnya ketika kita misalnya ada barang yang ternyata sebagian tidak ada, kan harus dikembalikan ya, dan dikembalikan itu disaldo dari aplikasi. Jadi tidak langsung nggak bisa ditarik ya. Jadi tidak ada yang bisa ditarik ke tabungan atau dari buyer, ada yang nggak bisa, terpaksa harus ngendep. Nah ini ya kalau dari segi agama memang kan harusnya itu kan harus sesuai ya akad pembeli dan penjual. Jadi sebagusnya sih diperbolehkan untuk tidak mengendap di aplikasi. Nah, tapi ada aplikasi
yang nggak bisa, harus tetap mengendap di situ. Nah, berapapun kalau ngendap itu sebenarnya tidak sesuai dengan akad jual beli secara agamaan ya. Jadi itu harus diperbaiki. Nah, diperbaiki ke depan itu harus dengan sistem Penhelix, harus duduk, dan hal ini masih ada kelemahan. Jadi dari government, dari industri ya, dari segala masyarakat, akademis. Nah, kita melihat itu tidak duduk satu meja ya. Jadi komunikasinya itu untuk menggalang ini masih terpecah-pecah, misalnya akademis langsung dengan industri, tapi kadang-kadang pemerintah masuknya perannya itu kita lihat belum maksimal. Jadi kita pinginnya memang seperti Mas Fajrin yang lakukan itu harus ada undang-undang dan undang-undang yang detail, dan ini belum menyusun yang detail ke arah sana. Nah, tapi nanti ini baru era 2025 sampai 2030. Nah, ini bagaimana dengan di atas 2030 di mana nantinya lebih peran dari manusia itu lebih sedikit, di mana AI-nya dan ada robotnya semua digantikan oleh teknologi dan peran dari manusia sedikit. Jadi kita bisa bayangkan manusia ini lebih banyak jobless-nya. Kalau jobless juga akan membuat kejahatan akan lebih marak. Dan ini kira-kira sisi negatifnya, kira-kira penanggulangannya seperti apa. Dan juga untuk aplikasi misalnya dan software dan sistem, jadi kan aplikasi itu memang didesain oleh manusia. Jadi manusia itu kan memang ada sisi baik dan sisi jahat. Tetap aja aplikasi itu bisa mencari celah ya. Kejahatan dari perdagangan itu tetap ada. Jadi contohnya yang sekarang berlangsung seperti yang dicontohkan ya. Ini baru skala kecil, tetapi ketika dikumpulkan lama-lama akan besar gitu loh. Misalnya saya kemarin misalnya tidak kembalikan ratusan ribu, tapi kalau misalnya dikumpulkan dengan ribuan dan bayar yang juga sama, itu alangkah tidak enaknya, dan kita tidak ada regulasi harus mengadu ke siapa mengenai kalau ada kesalahan dari aplikasi dan nggak bisa pencet sesuatu, akhirnya jalan tengahnya akhirnya kita komunikasi ke penjual. Nah, kita di sini kita melihat ternyata aplikasi itu uang itu mengendap di platform dulu, jadi nggak langsung ke penjual. Nah, setelah beberapa hari baru masuk divalidasi oleh platform, baru masuk ke penjual. Nah, penjual yang baik mengerti, kita screenshot aja buktinya dan segala macam, itu ada kemudian dia berinisiatif mengembalikan. Nah, karena dia tahu nanti masuk ke tabungan dia setelah beberapa hari. Dan ini untuk menjaga penjual ini, untuk menjaga kepercayaan antara pembeli ke penjual. Dan ini kita sanggup positif karena kita akan memesan barang ke beliau lagi, ke penjual yang sama, karena dia amanah dan jujur, dan untuk akad jual beli memuaskan untuk buyer ya. Makasih. Oke, Demikian. terima kasih Mbak Teli pertanyaan dan responnya ya. Oke, good ya. Terima kasih Mbak Teli. Ada lagi? Mungkin Mas Fajri mau menanggapi? Mungkin saya bisa menanggapi ya. Monggo, silakan. Kalau menurut saya sebenarnya di sistem e-commerce sekarang itu sebenarnya udah bagus. Karena yang seperti Bu Teli bilang bahwa saldo itu dibiarkan mengendap. Kenapa dibiarkan mengendap? Karena biar ada waktu buat kita sebagai buyers atau sebagai pembeli mastiin barangnya benar apa enggak gitu. Kalau misalnya barangnya enggak benar, bisa di cancel atau
pengembalian dana. Tapi seringkali kalau misalnya pesan paket atau apapun harus ada video unboxingnya dari apa namanya dari mulai dibuka sampai kelihatan barangnya itu harus ada videonya. Tapi kalau misalnya ada video itu pasti bisa balik dananya. Tuh. Saya kemarin juga sempat mesen Gojek GoFood, terus ada yang kurang, saya foto selama nggak ada sejam lah, setengah jam lebih itu dana saya udah kembali gitu. Jadi mungkin itu sih tujuannya biar apa namanya saldo mengendap ditahan biar nggak langsung uang itu nggak langsung ke seller biar seller nggak berbuat jahat. Jadi ada waktu buat diproses bahwa ini tuh bener apa enggak barangnya atau udah selesai apa belum gitu. Itu sih kalau yang saya lihat ya dari sudut pandangnya. Tuh. Ya, mungkin saya izin menambahkan dari Muhammad Abdullah. Jadi memang sebenarnya setiap platform itu mereka punya kebijakan masing-masing ya, eh, Pak Ibu Kelly ya. Jadi sebenarnya gampang sih kalau kita mau lihat kebijakannya itu seperti apa. Biasanya ada di term and condition atau di help center. Kayak seperti Tokopedia itu ada di 6 help center. Nah, tergantung dari personal atau individunya kita sih. Kita setiap ada kasus atau ketika kita daftar di sebuah aplikasi, sebenarnya kan ada checklist ya. Checklist itu kan ada term and condition atau syarat atau kebijakan saat menggunakan aplikasi. Bisa jadi termasuk syarat-syarat perihal ketika ada isu-isu tertentu ya. Lalu juga ada term and condition di privasi kan ya, privasi data. Nah, itu kan sebenarnya kalau yang saya lihat banyak sekali ya masyarakat di Indonesia itu ketika register di aplikasi itu ada term and condition atau privasi and data itu dia langsung seret-seret ke bawah aja tuh. Dia nggak lihat dulu apa sih isi dari term and condition itu. Nah, padahal di situ poin-poin tersebut atau poin-poin penting dalam kebijakan platformnya itu ada semua sebenarnya. Nah, namun di kita ini di Indonesia ini kebiasaan tidak membacanya sering. Jadi seringnya adalah meledak ketika ada isu gitu. Misalkan saya ada isu nih di saat menggunakan Tokopedia, saya nggak baca nih term and condition atau saya nggak cari tahu dulu nih isu apa yang saya hadapi, lalu bagaimana langkah-langkah penyelesaian masalah isunya. Nah, akhirnya karena udahlah pengennya instan gitu, pengen cepet selesai, pengen cepet kelar, saya viralin aja gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau kita runut atau satu-satu apa namanya perihal isu yang kita hadapi itu kita sebenarnya ada media komunikasi seperti customer service atau dokumen-dokumen perihal permasalahan isu lalu bagaimana sih langkah-langkah yang diberikan untuk menyelesaikan masalah tersebut itu pasti sudah disediakan oleh platformnya tersebut gitu. Kalau memang tidak disediakan atau dipersulit, sebenarnya ada lagi lembaga konsumen Indonesia ya. Jadi sebenarnya kita kalau mau lebih expert, itu kita bisa sampaikan aduan ke lembaga konsumen Indonesia. Terima kasih. Oke, ada ya. Eh, ada yang mau tanya lagi? Udah tercerahkan, Mbak Teli? Ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kalau nggak ada, kita sudahi ya. Kita beri aplaus buat kelompok Mas Fajrin ya. Kelebihannya adalah Mas Fajrin itu selesai lebih dulu. Itu yang saya hargai ya. Selesai lebih dulu. Harusnya kan tanggal 13 ya. Ya, Tanggal 10 udah siap. Bu. Presentasinya hadir semua anggotanya. Itu nambah nilai, Bu. Nambah nilai. Nilai. Alhamdulillah. Nah, nilai ya. Dan hadir semua itu nambah nilai ya. Oke, kayak kemarin kelompok yang Mbak Teli juga gitu ya, maju lebih dulu ya Mbak Teli ya. Nah, itu dia juga kelompoknya nambah nilai juga ya. Ini juga kelompoknya Mas Fajrin. Mereka saya tawarin siapa yang udah maju. eh,
hari Senin malam ya. Kebetulan saya ada waktu dan kelompok yang sudahnya udah selesai grupnya ya, kelasnya. Jadi saya tinggal kelas ini doang nih, IF 101 nih, yang belum selesai nih. Yang lainnya alhamdulillah udah selesai semua. Oke, kalau gitu kita sudahi. Kita beri aplaus buat kelompok Mas Fajrin ya. Eh, Tolong revisi yang tadi saya review, tolong dibenerin Ya, ya, Bu. dibuat. Terus jangan lupa di depannya nama anggotanya ya ditambahkan tadi Mas apa Septian Septian, Bu. ya langsung diupload Udah, ya. Bu, sudah, Bu. Direvisi Ya, dulu Bu. yang tadi Siap, tuh Bu. yang saya bilang ya. Ya, Contohnya Bu. gimana? Misalnya Lazada. Sekarang kan Lazada itu secara teknikalnya gimana? Dalam Baik, Bu. apa aplikasinya terus dalam sektor perdagangan gimana? Kan ini nggak ada contohnya ya. Baik, Bu. Contohnya boleh lebih dari satu Bu, boleh. Ya. Jadi nanti saya nilai di LMS nilainya ya. Jadi nanti saya baca lagi tuh. Saya Baik, Bu. baca lagi. Terus nanti oh nilainya segini. Udah. Yang ketua tambah 3 yang anggotanya sesuai dengan itu. Ya. Jadi kalau nggak direvisi kelihatan ya. Udah nilainya apa adanya. Tapi kalau direvisi nilainya bisa lebih. Revisinya benar, bagus, baik. Ya nilainya nambah. Baik, Bu. Gitu. Ya. Oke. Dari mau bertanya ke saya? Udah, Bu. Cukup itu aja, Bu. Cukup? Yang lainnya? Mbak Teli mau tanya ke saya? Ya, makasih Bu. Sudah cukup. Hah? Cukup ya, oke ya. Mbak Teli, kalau bisa, maksud saya gini, make sure udah di-upload semua materi yang udah revisi rekannya ya. Jangan Ya, sampai lewat tas ya. oh iya, nanti habis tengah malam ya Bu, karena masih aktif, masih ada kegiatan, jadi sambil, ya ini Udah belum nggak apa-apa. diupload semuanya. Heeh. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting direvisi apa yang kemarin udah saya review ditambahkan, ya dibenerin, terus baru diupload ya. Baik, Bu. Jangan lewat batas waktu. Baik, Oke? Bu. Ya udah kalau gitu sampai ketemu tanggal 13 ya. Ketemu lagi ya. Jaga kesehatan, semangat terus. UASnya dikerjakan sebaik mungkin, seinovasi mungkin ya. Itu masing-masing nilai masing-masing itu bukan nilai kelompok ya. Baik, Bu. Masing-masing. UAS itu 30%. Lumayan tinggi ya, lumayan tinggi. Oke, sampai ketemu hari Kamis malam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu Heni. Terima kasih, Mbak Teli. Bu. Terima kasih Ya, semuanya. sama.